Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan pastinya sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama di tema 3, subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik kesimpulan dan hasil presentasi hasil wawancara. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk dipersiapkan alat tulisnya. Nah, sebelum memasuki di pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang kesimpulan hasil wawancara. Apa sih kesimpulan hasil wawancara itu? Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Dan yang ketiga, yakni lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, teruntuk kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Dan yang terakhir yakni gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, tadi dijelaskan ya, maksudnya harus menggunakan kalimat efektif biar tidak terjadi bertele-tele dalam kesimpulannya. Nah, di sini apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, itu yang dimaksud dari kalimat efektif. Nah, sekarang kita masuk di presentasi laporan hasil wawancara. Tujuannya apa sih presentasi itu? Tujuannya yakni mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Nah, cara melakukan presentasi yang baik. Pertama, kita buka dulu presentasinya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Contohnya, dia membahas tentang laporan hasil wawancara mengenai kebun teh. Dia menjelaskan tujuannya dengan mempresentasikan hasil wawancara kebun teh itu untuk apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Ya, diusahakan dengan sebaik dan sejelas mungkin agar para penikmat juga bisa memahami. Yang keempat, menyampaikan materi dan hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Nah, yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketujuh, saat menyampaikan laporan sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. Dan yang kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara
Dan yang terakhir, presentasi ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ustazah akhiri dulu. Ustazah minta maaf ya apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan materi. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.